Assalamualaikum sahabat Risa, salam sehat, selamat datang di Edukasi Kesehatan Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Senang sekali pada pagi hari ini saya berkesempatan menyapa pemirsa dalam program Dialog Pagi bersama narasumber kita yang akan membawakan tema memperingati Hari Cuci Tangan. Cuci tangan langkah kecil berdampak besar untuk kesehatan. Baik pemirsa, kita sapa dahulu narasumber kita. Ibu Sulasmi Eskep Nurse, apa kabar Ibu Sulasmi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Masya Allah, Ibu Sulasmi, kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Menjadi yang terbaik. Baik, Ibu Sulasmi, biar nggak terlalu panjang, Ibu Sulasmi, enaknya saya panggilnya dengan sapaan? Ibu Bu Lasmi aja. Baik, Bu Lasmi. Untuk sekarang Ibu Lasmi itu di bagian apa ya? PPI. Saya lupa. Komite. PPI, komite, Masya Allah. PPI. Pas banget sama tema kita pada pagi hari ini, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi dialog, kita akan sapa dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya. Kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih kami sampaikan kepada para pemirsa atas kepercayaan kepelayanannya kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Semoga diberikan kesehatan dan kesembuhan dalam menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Sahabat Risa, setiap tahun kita merayakan momen penting ini untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan tangan dan perannya dalam mencegah penyebaran penyakit. Dengan menjaga kebersihan tangan, kita turut berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih sehat dan aman. Nah pemirsa, dalam program DIPA, Dialog Pagi kali ini, kita akan mengupas tuntas terkait tema di atas. Nah, baik Bu Lasmi, boleh kita mulai sekarang? Silakan. Siap, nggak usah tegang ya Bu, saya juga tegang. Baik Ibu, untuk yang pertama Bu, kita perlu tahu mengapa cuci tangan itu dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kesehatan. Baik Mbak Kiki, Sobat DIPA ya? Sahabat Risa. DIPA. Oh sahabat Risa, baik sahabat Risa yang berbahagia saat ini Mbak Kiki, kita tahu penyebab dari penyebaran penyakit itu salah satunya adalah karena tangan kita. Tangan kita tahu kan di tangan kita itu banyak sekali kuman. Kumannya nggak terlihat ya, tetapi di situ kuman itu bisa berpindah dari tangan kita ke orang lain seperti gini. Kita berjabat tangan nih. Nah, kuman saya berpindah ke jenengan dan kuman jenengan juga bisa berpindah ke saya. Nah, ini kalau terjadi di rumah sakit. Nah, bagaimana? Jadi kuman itu bisa pindah dari petugas, kita sebagai petugas ke pasien, dari pasien ke pasien, dari pasien ke pasien, dari pasien ke dokter, dari pasien ke pengunjung seperti itu. Nah, untuk itu kita wajib nih, wajib memutus mata rantai infeksi tersebut. Dengan apa? Ya dengan cuci tangan. Karena cuci tangan ini akan mengurangi, bukan menghilangkan. Tidak mungkin di tangan kita ini steril, nggak mungkin. Ya, jadi tangan kita ini ada kumannya. Jadi ada kuman yang memang tidak bisa dihilangkan, tetapi ada yang bisa dikurangi. Bisa dikurangi. Ya, yang di atas permukaan tangan itu bisa dikurangi. Nah, itu yang fungsinya cuci tangan. Begitu Mbak Kiki. Nah, monggo, dan ini juga untuk bisa menjaga kesehatan anak-anak, terutama anak-anak kecil yang seneng main kayak gitu ya. Kita harus sebagai orang tua nih, harus apalagi Mbak Kiki ya, Bu, ya, punya anak-anak kecil, nah itu setelah main itu harus cuci tangan. Sebelum makan juga harus cuci tangan. Baik. Oke, siap. Gitu. Jadi cuci tangan itu penting banget ya Bu ya. Apalagi sangat sekarang penting. Lagi musimnya apa ya? Varicella kayaknya ya Bu. Rubella, varicella, MFD itu ya Bu ya. Baik, kemudian Bu Lasmi, apa saja momen kritis di mana kita perlu melakukan cuci tangan? Kalau kita sebagai petugas nih di rumah sakit wajib nih. 5 momen cuci tangan itu. Nah, 5 momen cuci tangan itu jadi harus. Takut saya kalau lupa ya Bu ya. Momen pertama apa sih Mbak Kiki? Jangan dibedain gitu. Baik. Jadi yang pertama sebelum kontak dengan pasien kita wajib
wajib cuci tangan. Itu untuk keamanan pasien. Kasihan dong kalau kita nggak cuci tangan kan, berarti kita memindahkan kuman yang ada di tangan kita ke pasien. Habis makan nasi padang gitu. Mohon maaf. Kalau kemudian yang kedua itu sebelum melakukan tindakan asepsis ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan yang itu berisiko sekali kuman bisa masuk. Nah, itu misalnya infus misalnya. Itu kan wajib nih kita harus cuci tangan dulu sebelum memakai APD-nya. Ya. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Nah, kita kena feses pasien lah, kena urin pasien lah. Nah, itu kita wajib nih cuci tangan. Mesti itu dilakukan karena kita nggak mau nih ketularan. Nah, yang keempat adalah setelah kontak dengan pasien. Tadi ya, kalau misalnya kita satu pasien ke pasien yang lain tidak melakukan cuci tangan. Kasihan kan pasien yang di ujung, jadi yang sini kena ini, yang sini ikut-ikutan ketularan ya Bu ya. Itu pentingnya cuci tangan itu. Kemudian yang terakhir adalah setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien. Kita habis pegang bed pasien, kita habis pegang infus pasien, kita habis pegang handle pintu itu juga. Nah, setelah keluar dari ruangan pasien, lingkungan sekitar pasien, kita wajib cuci tangan. Begitu Mbak Kiki. Itu yang di rumah sakit. Bagaimana kalau yang di kita di rumah? Di rumah ya, untuk sebelum jaga-jaga ya Bu, itu sebelum kontak dengan makanan. Wajib itu. Setelah juga harus cuci tangan. Seperti itu. Setelah dari toilet juga wajib itu cuci tangan. Kalau cuci tangannya berarti harus pakai air ya Bu? Atau kalau yang curut-curut gitu aja boleh nggak sih Bu? Boleh, kalau yang diantar pasien itu boleh. Oh boleh. Kan susah nih kalau misalnya ada 4 pasien, kita harus satu ke wastafel, satu ke wastafel ya Bu? Iya. Nah itu di Rumah Sakit Sultan Agung itu sudah tiap bed itu sudah ada. Bu, jadi tidak ada alasan untuk tidak cuci tangan. Oke, siap. Ya Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan untuk momen kritisnya itu Bu? Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah, ada orang tua atau penderitanya yang ada lukanya. Perawatan luka di rumah sakit misalnya, di rumah misalnya. Kan habis misalnya yang sering itu adalah penyakit-penyakit DM. Nah, luka ulkus itu kan biasanya yang membersihkan kayak gitu kan keluarga. Nah, itu kan wajib nih sebelum menyentuh luka pasien wajib cuci tangan dulu. Dan kalau bisa wajib pakai handscoon gitu. Nah itu kan nanti kalau misalnya Mbak Kiki ada pasiennya yang pulang kayak gitu kan mesti edukasi. Nah edukasinya tak tertinggal ya Bu. Ya betul. Harus itu wajib. Ya. Betul. Baik Selain Ibu. Itu Mbak Kiki tadi kan ada yang tadi apa ya sekarang ini sering pasien sedang ISPA kayak gitu. Nah itu rubella. Kalau misalnya kita sudah habis pegang-pegang hidung, pilek ya Bu, itu, nah itu cepet-cepet nggak di bawah gini kan Bu ya? Jangan masuk gini. Baik. Ini nanti mejanya atau gini ya Bu? Gitu. Kan nggak mungkin ya Bu ya. Siap. Cuci tangan dulu. Siap. Gitu Mbak Kiki. Baik. Itu untuk momen kritisnya ya Ibu. Ada di rumah sakit dengan 5 moment, kemudian yang di rumah juga. Siap. Terus untuk cara mencuci tangan yang benar menurut WHO, nah ini wajib teman-teman tahu di rumah ya. Di rumah sakit pasti udah paham lah ya. Gitu. Tapi pasti ada deh 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau berapa yang lupa. Mudah-mudahan saya enggak lupa ya Bu. Ada berapa cara sih cuci tangan? Sekarang harusnya jangan dibedain dulu Ibu. Jadi ada 2 cara ya Mbak. Ada 2 cara cuci tangan. Ada yang dengan menggunakan air plus sabun. Siap. Ya, sabunnya boleh sabun-sabun yang ada di luaran itu boleh ya. Kemudian ada yang cairan berbasis alkohol. Seperti ini loh. Ini antiseptik. Seperti ini ya Bu. Iya, mereknya tak taruh. Oh iya mereknya. Enggak gitu. Ya, itu ya. Jadi yang membedakan apa? Kalau tangan kita tidak terlihat kotor, kayak gini kan nggak terlihat kotor ya.
Nah, itu kita gunakan hand rub. Oh, hand rub. Oke. Ya, hand jika rub. tangan tidak terlihat kotor, tangan tidak terlihat kotor, pakainya hand rub. Oke. Kemudian kalau tangan kita habis makan nih, atau kena darah, atau kecipratan apa, nah urin, itu wajib gitu ya, nih pakai air mengalir plus sabun. Siap. Nah, kemudian kalau hand rub itu ada 6 langkah 4 gerakan. 6 langkah. Waktunya 20 sampai 30 detik. Jangan menit ya, Bu. Medok medok, iya, betul sekali. Kemudian kalau hand wash atau tadi air mengalir plus sabun itu 6 langkah, sama-sama 6 langkah, ada 8 gerakan dan waktunya 40 sampai 60 detik. Begitu Mbak Kiki. Itu untuk waktunya ya. Untuk cara-caranya nanti aja ya. Caranya atau mau baik. sekarang? Mau sekarang apa nanti? Mau sekarang apa nanti? Boleh ya, Bu ya. aja Tadi kan lah. kita udah cuci tangan ya, Bu Iya. ya. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Nah. Kalau untuk dampak dari kita tidak melakukan cuci tangan secara rutin untuk kesehatan, Ibu. Tadi Mbak Kiki. Yang pertama tadi, kita akan bisa memindahkan kuman dari tangan kita ke orang lain. Ke orang lain. Nah, jadi kan penyebaran virusnya cepat nih ya, kalau Bu. kita tidak cuci tangan. Kasihan dong orang lain. Kasihan dong pasien yang lain. Kasihan gitu. gitu. Berangkatnya nggak mencret, pulangnya mencret. Tambah dua. Ya, Gitu. Kemudian akan meningkat kasus-kasus diare. Tadi diare ya, Bu. Kok bahasa saya agak kurang. Diare. Iya, diare. Kemudian infeksi usus itu juga karena kalau nah tadi tangan kita untuk aktivitas, untuk makan, untuk apa. Nah, kalau tidak cuci tangan dulu otomatis kita makan nih. Ya kan? Kontaminasi nih. Makan. Nah, nasi ini terkontaminasi. Jadi kok infeksi ini jadi kita yang sakit ya, Bu ya. Oh, Masya. Iya. Nah, pasiennya juga sama. Kalau kita nggak pegang pasiennya, kita nggak cuci tangan dulu, kasihan dong pasiennya. Betul sekali ya, Bu. Sementara habis kita pegang, dia pegang makanan. Nah, ya, betul sekali. habis salaman dengan kita. Sama pasien. Oh, betul sekali, begitu ya. Betul. Kemudian juga resistensi antibiotik itu juga bisa. Oh, bisa ya, Bu gitu, ya. Resistensi antibiotik karena kita tidak cuci tangan. Karena kumannya sudah kebal. Begitu. Kumannya malah dikasih obat biar kuat, gitu ya, Bu ya. Gitu Mbak Kiki. Oke. Siap. Untuk peran edukasi dalam meningkatkan kebiasaan cuci tangan di kalangan anak-anak nih, Bu. Peran kita tuh gimana, Bu? Ya, edukasi di kalangan anak. Ya, seperti ini juga bisa loh, Mbak. Bisa ya, Bu? Iya, kan ditonton juga bukan hanya orang dewasa. Ya kan, bukan yang sepuh-sepuh saja, anak-anak juga. Ya, sekali. Di PKMRS itu juga bisa loh ngasih edukasi ke sekolah-sekolah. Bisa gitu, memanggil ibu mungkin ya dari bisa. pihak rumah sakit. Kita juga sering di diajak ke sekolah-sekolah puskesmas ya. untuk edukasi, untuk memberikan sedikit ilmu untuk pasien-pasien di puskesmas. Begitu bisa. Kemudian kita sebagai orang tua itu juga wajib loh mengajarkan anak kita bagaimana cuci tangan yang benar begitu. Enggak cuma itu. Gitu. Tapi dengan adanya COVID kemarin kayaknya sudah banyak yang itu ya, Bu, teracuni untuk cuci tangan ya, Bu. Nah, soalnya anak saya yang kecil aja udah pinter itu cuci tangan. Begitu. Betul Peran sekali. Sekolah itu penting untuk terutama guru-guru TK, guru-guru SD itu kan karena anak-anak itu kan mencontoh untuk ya. Diberitahu. Mereka daya ingatnya kan kuat dan itu bisa karena biasa. Biasa karena ada pembiasaan. Begitu. Kalau kita terbiasa itu ya dia akan bisa. Gitu. Siap tuh peran kita sebagai yang paham tentang edukasi cuci tangan. Baik, kemudian tantangan yang kita hadapi nih, Bu, dalam mempromosikan kebiasaan cuci tangan di komunitas tertentu. Tertentu. Baik. Kemungkinan di satu komunitas itu kan tidak tersedia wastafel. Ora ono sabune. Kayak begitu mungkin padahal saja atau semuanya mungkin bisa ya, Bu, kan tidak semuanya ada. Mungkin saja di mall-mall kayak gitu.
kan juga terbatas nih. Terbatas ya, ya Bu. kan, Betul. tidak ya kalau di rumah sakit mesti di setiap area itu ada. Handwrap juga kita ada. mudah untuk Di depan lift juga ada ya, Bu. Nah, itu kalau di komunitas tertentu mungkin ya itu tidak ada sarana prasarana yang memadai begitu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita kalau misalnya kita sudah paham betul ya kita bisa nih yang pakai pocket Oh, itu, yang lucu-lucu buat gantungan daripada bergantung labubu ya, Bu. Kita harus bergantung betul. Atau handwrap dikasih labubu gitu kan mungkin buat anak-anak lebih menyala ya, Bu ya. Baik. Bagaimana teknologi di media sosial selama ini yang dapat membantu menyebarluaskan kesadaran masyarakat tentang cuci tangan ini? Nah, seperti ini juga medianya. Ini media sosial. Iya, media sosial. Ini media sosial. Iya, pakai WhatsApp bisa. Pakai kita WA bisa. grup ya. Ini loh, ayo kita menyebarkan hal baik ya, Bu. Gitu. Tidak menyebarkan hal yang tidak baik. Nah, itu bermanfaat. Bermanfaat, siap. Terus sekarang, Bu, untuk hubungan antara cuci tangan dengan pengurangan penularan penyakit. Iya, tadi. Kalau kita bisa memutus mata rantai infeksi, otomatis penyebarannya terputus. Ya kan? Kalau misalnya tadi saya harusnya saya habis nyentuh dirimu, ya kan? Saya harus cuci tangan untuk memutus mata rantai. Bukan karena saya berpenyakit ya, Ibu ya, karena memang biar tidak tidak saling tertular begitu. Sama misalkan kita sebagai petugas wajib nih, kita yang dilayani banyak pasien nih. Kita harus aman kita sebagai petugas, aman juga untuk pasiennya, begitu. Dan untuk pengunjung yang lain juga ya, Bu ya. Siap. Terus untuk bagaimana cara kita bisa memastikan akses terhadap fasilitas cuci tangan di area yang kurang terlayani, Bu? Iya, kita pastikan dulu ada enggak itu akses yang tadi ya, Bu, ya? Sarana prasarananya. Kalau tidak ada ya berarti kita harus mengadakan dan mencontohkan mungkin ya, Bu, ya. Ada edukasinya, ada leafletnya, ada posternya, kayak gitulah kita lengkapi. Ya, terutama di rumah sakit nih. Di sana itu pojokan kok kurang nih. Nah, telepon Bu Lasmi gitu. Oke, siap. Bu, handwrapnya habis. Bu, di sini nggak ada handwrap gitu. Siap. Habis. Bu, handwrap saya habis, bisa nggak ya, Bu? Sekarang untuk langkah-langkah yang dapat diambil untuk setiap individu dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan tangan, Ibu Lasmi. Baik, langkah-langkah ya edukasi seperti ini wajib. Lewat tidak apa hanya saja ya, Bu? Lewat apa saja, bisa lewat media, bisa lewat tadi edukasi ke sekolah-sekolah, edukasi ke puskesmas, edukasi ke kemana aja deh, ke komunitas. Kita juga sering kan di PKM RS itu ada komunitas tertentu yang dikunjungi, kayak gitu. PKK, arisan PKK mungkin boleh, bisa ya, Bu. Nanti pas Mbak Tiki PKK. Saya arisan PKK ya, Bu. Nanti manggil Bu Lasmi ya. Oke, siap. Boleh kayak gitu. Berarti. Kemudian kampanye-kampanye di media sosial itu juga bisa. Kampanye cuci tangan tentunya cuci ya, Bu. Tangan, oke, siap. Bukan kampanye yang lain. Bukan kampanye yang lain. Kemudian membangun fasilitas. Nah, tadi fasilitasnya ada apa tidak, sarprasnya ada apa tidak. Kalaupun misalnya tidak ada ya bagaimana mengadakannya. Begitu. Minimal ya, dengan ada handwrap lah paling enggak ya. Paling enggak ada atau pancuran cuci tangan ya, Bu ya. Air yang mengalir gitu ya, Bu ya. Oke, siap. Siap. Ada lagi Bu Lasmi mungkin? Iya. Itu saja sih, Mbak. Itu saja ya, Ibu ya. Baik, untuk yang terakhir nih Bu Lasmi, untuk closing statementnya dari Bu Lasmi terkait dengan kepatuhan cuci tangan dan dampaknya tentunya. Baik Mbak Kiki, Sobat Risa yang berbahagia, bahwa kepatuhan terhadap kebiasaan mencuci tangan merupakan salah satu langkah yang paling sederhana, paling efektif, ya, untuk mencegah penyebaran penularan penyakit. Ya. Kemudian dengan praktek cuci tangan ini yang
benar loh ya, yang benar. Karena kalau kita tidak benar dalam prakteknya, kumannya itu akan nyelip-nyelip gitu ya. Baik. Individu tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga orang lain. Ya kan, kalau kita cuci tangan kan bisa melindungi diri sendiri, juga orang lain yang akan kita temui, yang akan kita kontak, kayak gitu. Kemudian pentingnya cuci tangan tidak bisa diabaikan, terutama dalam konteks global saat ini, di mana pandemi dan penyakit menular, ya kan, menjadi ancaman yang nyata bagi kita. Nah, kemudian dengan peningkatan kesadaran dan edukasi yang terus-menerus, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat lagi. Begitu Mbak Kiki. Untuk yang terakhir, biar para pemirsa, sahabat Risa tahu, kita praktekkan cara cuci tangan dengan hand rub. Hand rub saja ya Bu, karena air mengalirnya tidak ada. Oke, siap. Mbak Kiki, karena kita itu rumah sakit syariah ya, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Kiki, cara pengambilannya lepas dulu ya Bu, ya berarti ini saya lepas ya Bu. aksesoris. Ya kan? Jika kan? pakai cincin harus dilepas juga. Siap. Kuku tidak boleh panjang. Insya Allah tidak. Ya. Kemudian gunakan sisi kelingking atau sisi punggung saat pengambilan. Jangan sisi telapak, karena telapak itu penuh dengan kuman. Begitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali aja Mbak, cukup. Sudah banyak sekali nih Bu. Baik. Langkah pertama. Ya, gosok ke arah jempol. Ke arah jempol. Iya. Baik. Hitung 1, 2, 3, 4. Ya. Langkah kedua adalah punggung tangan. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela 1, 2, 3, 4. Wah, sambil goyang-goyang nih. 1, 2, 3. Kemudian langkah keempat saling mengunci. 1, 2, 3, 4. Kemudian selanjutnya jempol ya, ini yang diperhatikan ya, ngegas. Jangan ngegas dong Bu. Oh ya, kayak ngegas itu loh, ngegas kayak motor ya Bu. Oke, siap. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Langkah terakhir, langkah keenam adalah ujung jari ke arah jempol. 1, 2, 3, 4. 4 kali hitungannya Bu. Iya, 1, 2, 3, 4. Terakhir, alhamdulillah. Gitu. Tidak boleh ditiup berarti ya Bu? Oh, nggak boleh, tidak boleh. Nanti kuman dari mulut masuk sekali. Nempel ke tangan kita lagi. Betul sekali. Ya, gitu. untuk yang terakhir, jadi pemirsa, poin penting kita nih. Jadi tadi ya Bu, 5 moment cuci tangan, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit pakai 5 moment, kalau di rumah ya itu tadi ya Bu, harus sedia hand rub, atau kalau nggak sedia hand rub, cuci tangan lah ya pakai sabun sebelum kita melakukan aktivitas atau setelah melakukan aktivitas. Begitu ya Bu Lasmi. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih Bu Lasmi untuk waktunya. Kita bertemu di lain kesempatan ya Bu ya. Mungkin di ruangan saya mungkin nanti Bu, waktu keliling. Baik, oke. Saksikan terus program Dialog Pagi di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga tentunya di saluran Hospital TV Sultan Agung. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus jangan lupa lagi satu, apa lagi ya? Oh, tombol notifikasinya Bu, dinyalakan biar bisa lihat kita-kita lagi nih ya. Agar tidak ketinggalan obrolan menarik kami setiap minggunya. Siap? Saya bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Kita tutup dialog pagi kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.